membicarakan uji konvergensi, ya, uji perbandingan, comparison, ya. Kemudian ya yang pertama tadi uji awalan, ya, atau preliminary test. Kemudian comparison test sudah kita bicarakan. Ya. Nah kemudian berikutnya kita akan membicarakan kita mencoba menghitung rasio, ya, suku-suku deret itu, ya, dan kemudian kita ambil limit menuju infinite gitu ya. Nah bagaimana rasio antara suku-suku deret itu di infinite ya. Oke. Nah tentu deret ini uji konvergensi deret ini juga seperti uji konvergensi sebelumnya. Jadi pada suatu saat tertentu ketika berhadapan dengan suatu deret, ya itu tidak berikan keputusan apapun, gitu, ya. Jadi watak atau sifat dari uji deret seperti itu. Oke, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan atau kelemahan, ya. Oke, saya terus langsung aja ya. Jadi yang berikutnya adalah yang nomor berapa tadi? Nomor berapa? 3 atau 4 ya, nomor 4 ya. Uji rasio, rasio. Lebih tepatnya uji rasio de Alembert. Ya. Ini nama lengkapnya, ya. Mungkin orang ini yang menemukan uji ini pertama kali. Nah, kita misalnya ditinjau ini deret sigma S sigma n dari 1 sampai infinite xn gitu ya, xn. Nah, dari sini kita perlu menghitung rasio ya, kita tulis rho ya. Didefinisikan sebagai limit dari n menuju infinite ya. Jadi uji apapun itu yang terkait dengan perilaku deret itu di suku-suku infinite gitu ya. Nah, jadi ini yang dibuat rasio adalah xn plus 1 dibagi dengan xn. Jadi dihitung xn plus 1 ya, kemudian dibagi dengan xn, lalu diambil limit n menuju infinite ya, gitu. Nah, nanti bagaimana cara menentukan? Ini 3 nilai. Ya, 3 nilai yang perlu diperhatikan. Jadi kalau nilainya rho itu ya ini kurang dari 1, maka S itu konvergen. Konvergen ya. Kalau S itu sama dengan rasio ini sama dengan 1 ya, maka tidak ada keputusan. Tidak ada keputusan ya. Jadi kita tidak tahu apakah deret itu konvergen atau tidak. Itu jika rasio rho itu sama dengan 1. Nah, kalau ini lebih besar dari 1, maka S divergen. Ya, divergen. Oke, sekarang kita cek ya. Nah, cek, misalnya kita tinjau sigma n dari 1 sampai infinite seper n faktorial misalnya. Ya, seper n faktorial. Oke. Kalau ini dihitung ya, maka kita dapatkan rasio dari sini ya, rho itu sama dengan limit ya, limit n menuju infinite ya. Jadi ini seper n faktorial. Kita tahu deret itu konvergen ya, tapi bagaimana uji rasio ini bisa menjelaskan atau memberikan kepastian tentang konvergensi itu yang kita lihat ya. Jadi ini mestinya adalah seper n plus 1 faktorial, jadi xn itu sama dengan seper n ya. Maka xn plus 1 berarti n plus 1 faktorial dibagi dengan n faktorial ya. Jadi hasilnya adalah, jadi ini harus ditulis, ini sama dengan limit ya n menuju infinite n ini faktorial ke atas dibagi dengan n plus 1 faktorial. Nah, ini kalau Anda sudah terbiasa dengan hitung faktorial itu, ini sama dengan limit ya n menuju infinite
n faktorial n plus 1. Jadi ini sama dengan seper n plus 1. Oke. Jadi jelas ya, jadi n faktorial dibagi dengan n plus 1 faktorial. Ini sama dengan apa namanya 0 ya. Sama dengan 0 ya. Karena ini sama dengan 0, ya kesimpulannya ini kurang dari 1 ya. Kesimpulannya adalah deret itu konvergen. Gitu. Oke, kalau itu kita gunakan untuk menguji misalnya tadi ada deret dari 1 sampai infinite seper n misalnya, deret ini tidak konvergen, artinya divergen. Nah, bagaimana kalau kita uji dengan itu? Ya kita hitung rho sampai dengan limit n menuju infinite, ya n ya seper n plus 1 dibagi dengan seper n gitu ya. Jadi hasilnya sama dengan limit n menuju infinite ya. Jadi n dibagi dengan n plus 1. Ini bisa sama dengan 1. Ya, tidak ada keputusan ya, tidak ada keputusan di situ. Jadi tapi kita tahu bahwa deret apa namanya sigma n seper n itu divergen. Ya. Dan mungkin ada beberapa contoh yang lain yang bisa digunakan ya, bisa dicek dengan itu uji apa namanya perbandingan rasio, ya, perbandingan rasio, ya, rasio. Ya. Nah, namanya antara apa namanya uji rasio dan uji perbandingan. Ya, jadi artinya kalau kita bicara tentang uji perbandingan, ada istilah perbandingan, ada unsur perbandingan, maka kita membutuhkan pengetahuan atau paling tidak contoh deret yang konvergen atau divergen. Ya, jadi misalkan seperti tadi, ya kita punya deret S itu adalah sigma apa namanya n dari 1 sampai xn gitu. Ya, kemudian P itu adalah deret sigma n dari infinite apa namanya Zn, ya misalnya seperti itu. Nah, kasus pertama, ya kasus pertama, misalnya T itu konvergen, ya T itu konvergen, ya T itu konvergen, ya maka yang kita hitung begini, yang kita hitung apa namanya rasio ini, jadi xn dibagi dengan Zn, xn plus 1, ya dibagi dengan xn dibandingkan dengan Zn plus 1 dibagi dengan xn. Zn. Jadi rasio untuk masing-masing apa namanya deret itu ya dihitung lalu dibandingkan gitu, dibandingkan. Dan ini tentu saja dilakukan untuk apa namanya n apa namanya tertentu ya, nilai n ya, mulai nilai n tertentu ke atas gitu. Ya, jadi kalau apa namanya ini ya kebetulan xn plus 1 per xn itu ya kurang dari atau sama dengan apa namanya rasio deret yang konvergen itu, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya, jika ini berlaku ya untuk T konvergen, maka S itu konvergen. Ya, jadi dengan membandingkan ini tadi ya. Oke. Kemudian apa namanya? Yang berikutnya kasus B ya, jika T itu divergen ya, divergen. Ya. Tentu apa namanya? Kita bisa menghitung ya apa jika ya xn plus 1 per xn itu lebih besar atau sama dengan Zn plus 1 per Zn. Nah, maka S itu divergen. Nah, pertanyaannya adalah, andaikan apa namanya ini. Jadi untuk kasus yang di atas ini, itu rasio xn plus 1 per xn itu lebih besar daripada Zn plus 1 per Zn. Ya, maka dalam kasus ini tidak ada keputusan. Ya, tidak ada keputusan. Demikian juga untuk kasus yang B, ya, T divergen,
Dan kebetulan xn plus 1 per xn itu kurang dari apa namanya zn plus 1 per zn. Nah, di situ juga tidak ada keputusan. Ya. Untuk kasus yang B, T dibergen, dan kebetulan xn plus 1 per xn itu kurang dari apa namanya zn plus 1 per zn. Nah, di situ juga tidak ada keputusan. Ya. Jadi belum tentu xn plus 1 per xn itu apa namanya konvergen. Ya. Oke, itu apa namanya, mungkin sebagai contoh bisa ditinjau ya. Tadi kita punya deret ya, sigma n dari 1 sampai infinite ya, seper n faktorial ya tadi ya, n faktorial plus 1. Nah ini dan kita tahu deret tadi sudah ketahui bahwa itu merupakan deret yang konvergen ya. Jadi dalam hal ini kita pilih apa namanya xn itu sama dengan seper n faktorial plus 1, sementara jadi cn itu sama dengan seper n faktorial. Nah, ini kita bisa bandingkan ya. Jadi xn plus 1 jadi seper n plus 1 faktorial ya, ditambah dengan 1 ya, lalu dibagi dengan seper n faktorial plus 1 ya. Oke, itu dibandingkan dengan apa namanya seper n plus 1 faktorial dibagi dengan apa namanya seper n faktorial gitu ya. Jadi ini bagaimana gitu ya. Nah, kalau itu dihitung ya, ini tentu akan sama dengan n faktorial plus 1. Jadi n faktorial plus 1 dibagi dengan n plus 1 faktorial ditambah dengan 1, lalu ini sama dengan tadi, ini sama dengan apa namanya seper n plus 1 ya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara kita mengambil keputusan di sini ya? Bagaimana cara kita mengambil keputusan di sini? Jadi n faktorial plus 1 per n plus 1 faktorial ya, ditambah 1 ya, dibandingkan dengan seper n plus 1 ya, itu kira-kira. Jadi kalau kita bisa mengetahui nilai apa namanya ini, jadi mana yang lebih besar untuk n infinite begitu ya, maka kita bisa menentukan itu ya. Jadi ya untuk n mendekati infinite ya, jadi untuk n cukup besar ya, jadi apa namanya ya, jadi kalau sama ya, jadi sepertinya ini akan sama, jadi maka tadi jadi ini berlaku ya, jadi kalau sama berlaku sehingga tentu saja deret ini konvergen. Jadi ini sebenarnya sama ya, sama. Jadi kira-kira untuk ya limit ya, jadi untuk n ya, untuk apa namanya n menuju infinite ya, untuk n menuju infinite. Jadi kalau n menuju infinite maka satu ini bisa diabaikan ya, sehingga kemudian ini akan sama. Kalau sama mengikuti aturan itu maka ini sama dengan 1 ya. Ini uji apa namanya rasio digabungkan dengan konvergensi apa perbandingan ya, perbandingan. Nah, berikutnya adalah apa namanya quotient ya, quotient. Jadi ini nomor berapa namanya, nomor 6 ya, quotient. Jadi seperti tadi kita juga menghitung sesuatu rho, tapi ini bukan rasio ya. Ya boleh juga sebenarnya disebut rasio ya, rasio, tapi yang di rasio itu bukan rasio antar suku satu apa namanya deret, tetapi rasio antara suku-suku dua deret itu. Jadi artinya sebenarnya di sini juga dibutuhkan deret yang sudah diketahui wataknya konvergen atau divergen gitu ya. Jadi seperti tadi ya, misalnya T S itu sigma n dari 1 sampai infinite seper xn gitu ya. Sementara T itu juga dari sigma n dari 1 sampai infinite apa namanya Zn gitu. Nah, lalu dihitung rho.
rho itu didefinisikan dalam uji apa namanya Gaussian ini, ya, dalam uji Gaussian ini, rho itu kita definisikan sebagai limit n menuju infinite dari ini apa namanya xn dibagi dengan zn, gitu. Xn dibagi dengan zn, ya, oke. Di mana apa namanya zn itu diketahui misalnya deret t itu konvergen, ya. Ya, jadi saya lanjutkan di sini, Jadi kalau t itu konvergen, ya, kalau t konvergen, ya, kita ambil t konvergen, ya, maka nilai rho ini bisa macam-macam. Jadi kalau rho itu apa namanya sama dengan finite, ya, finite berhingga atau ya berhingga tidak sama dengan 0, ya, tidak atau tidak sama dengan berhingga tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, gitu ya, tidak sama dengan 0, ya, bisa tulis ini ya, jika, ya, kasus pertama, ya, rho itu finite atau berhingga dan tidak sama dengan 0, ya, maka apa namanya tidak ada keputusan, ya, tidak ada keputusan. Oke. Nah, jadi agak saya ralat, ya, jadi apa namanya nomor 6 lagi, ya, 5 6 persen, ya. Jadi untuk nomor 6 itu gini, ya, ada beberapa kasus, ya. Yang pertama A, gitu ya, jika apa namanya rho itu finite, ya, finite dan tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Ya, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak ada kesimpulan. Ya, kesimpulannya tidak ada kesimpulan tentang konvergensi, ya. Tidak ada kesimpulan. Baik, ya, baik untuk T yang konvergen maupun divergen. Ya, jadi kalau T apa namanya itu konvergen maupun divergen, ya, ya, dan diperoleh rho Gaussian itu finite dan tidak sama dengan 0, ya, maka kesimpulannya tidak ada kesimpulan, ya. Kemudian yang B, ya, jika, ya, rho itu apa namanya sama dengan 0, ya, rho sama dengan 0, maka ya, maka kesimpulannya adalah, ya, maka S itu konvergen untuk apa namanya T yang konvergen, ya. Jadi kalau T itu konvergen dan rho itu sama dengan 0, ya, maka S konvergen, ya. Kemudian yang C, ya, jika rho itu sama dengan infinite, ya, maka S itu divergen, ya, divergen untuk apa? Untuk T yang divergen. Ya. Oke, jadi kalau misalnya ini divergen, ya, maka apa namanya kita tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Oke. Nah, kalau di sini apa namanya T itu konvergen, kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Ya, gitu. Dulu waktu pertama kali belajar tes konvergensi ini juga kecewa, gitu ya. Ya, tes konvergensi, tapi ternyata apa namanya tidak semua tes konvergensi itu dikdaya, ya, bisa mengatasi masalah. Ada beberapa banyak deret yang ternyata
tidak bisa ditentukan dengan tes-tes itu. Kita harus mencoba satu persatu tes itu, ya. Kemudian ada kalanya untuk satu tes itu berlaku bisa ditentukan, untuk tes yang lain tidak. Gitu. Oke, nah yang berikutnya, ya, uji integral, ya, nomor 7 ya, uji integral. Ya. Jadi dihitung integralnya. Jadi kalau saya punyai S yang sama dengan sigma n dari 1 sampai infinite xn gitu, ya. Gini, jadi xn itu kemudian diubah menjadi suatu fungsi, ya, suatu fungsi. Jadi ditulis saja misalnya sebagai fungsi xt gitu ya, xt gitu ya. Nah, kemudian kita menghitung integral ini. Integral xt dt. Ya. Ini sampai dengan dihitung sampai dengan n gitu. Batas atasnya n gitu. Lalu di sini kita ambil limitnya. Limit n besar itu menuju infinite. Nah, dari sini kalau ternyata hasil integrasi ini finite, maka bisa disimpulkan bahwa deret S itu konvergen. Nah, kalau hasil integral ini infinite, tak berhingga, ya, maka deret ini divergen. Jadi mungkin ini yang deret yang uji konvergensi yang mungkin bisa memberi kepastian. Tapi persoalannya adalah kita harus melakukan integrasi di situ. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa batas integrasi itu yang di atas, batas atas saja yang digunakan. Ya, kemudian batas atas itu diambil limitnya menuju ke infinite. Ya, jadi kenapa tidak pakai batas bawah gitu? Ya, jadi tidak menggunakan batas bawah. Persoalannya adalah sering terjadi, ya. Nanti ada kasih contoh ya, misalnya contohnya seperti ini. Jadi saya punya S itu sama dengan sigma n dari 1 sampai infinite, ya, seper misalnya n, ya, min 4 misalnya, pangkat 2, ya, misalnya seperti itu, ya, min 4 pangkat 2 seperti itu, ya. Oke. Nah, kalau kita berhadapan dengan seperti ini, ya, maka menurut tadi, jadi di dalam hal ini maka xn kecil itu sama dengan seper n plus 4 kuadrat, ya. Sehingga kita lalu hitung jadi xt ini sama dengan seper ini min, ya, min 4 kuadrat. Nah, dari sini kemudian kita harus menghitung integral, ya, n gitu, kemudian xt-nya adalah seper t minus 4, ya, kuadrat, oke, dt, ya, itu. Ya, saya rasa tidak sulit menghitung integral ini, ya. Jadi ini bisa dituliskan sama dengan integral n, ya, t minus 4 pangkat min 2 dt. Ya, kalau u itu dipandang sebagai t min 4 misalnya, ya, okay. Ya, maka ini integral kita jadi du, ya, du, yaitu sama dengan dt, ya, du sama dengan dt, ya, jadi itu bisa ditulis, ya. Jadi kita harus menghitung integral u, ya, kuadrat du, ya, kuadrat du, ya, dari sini, ya. Jadi ini u, ini u kuadrat, u pangkat minus 2, ya, u pangkat minus 2, u pangkat minus 2. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya adalah seperti ini, ya. Jadi kalau semacam ini, ya, punya u min 2 plus 1 dibagi dengan min 2 plus 1 gitu, ya. Saya rasa ini pelajaran SMA, ya. Jadi ini u min 1
dibagi dengan 2 min 1. Berapa? Min 1. Ya. Jadi kalau dimasukkan kembali ke sana kita dapatkan integral n ya seper t min 4 ya kuadrat dt itu sama dengan apa namanya ini ya. Jadi seper t minus 4 t minus 4 min 1, jadi ini minus saja, jadi minus. Oke, ini pasang n gitu. Oke, lalu oleh karena itu limit ya, limit n menuju infinite ya, limit n menuju infinite apa namanya apa ya, ini ya, ini itu mestinya sama dengan ini. Jadi masukkan saja n gitu ya, masukkan itu jadi n, jadi min seper apa n minus 4 gitu. Jadi seper n minus 4. Nah ini mestinya sama dengan 0 ya, kalau n 0 menuju infinite makin sama dengan 0. Jadi converge. Nah misalnya tadi kenapa tidak diberi batas bawah ya. Nah ini yang sering terjadi masalah. Jadi kalau misalnya diberi batas bawah, maka ada apa namanya fungsi ini ya. Kalau di batas bawahnya misalnya ya, batas bawahnya misalnya adalah apa 0 misalnya gitu ya, atau 1 ya, batas bawahnya 1 misalnya ya. Maka persoalannya di sini. Jadi ketika t sama dengan 4 gitu, maka nih infinite ya, minus infinite ya, ini infinite. Jadi ada tidak kekontinuan di sana. Jadi kita tahu bahwa integral Riemann semacam itu apa namanya ada masalah kalau fungsi yang diintegralkan itu tidak kontinu ya. Jadi ada ketidakkontinuan di t sama dengan 4. Jadi oleh karena itu apa namanya saya rasa juga lebih mudah ya kalau yang diambil apa untuk integrasi itu adalah batas atasnya. Oke, itu tes konvergensi integral ya. Jadi apa namanya dengan menggunakan integral. Oke. Nah, ini saya rasa juga apa namanya? Saya rasa dari semua tes itu ini yang apa namanya bisa selalu memberikan kepastian ya. Asalkan ya kita bisa melakukan integrasi itu tadi ya. Asalkan kita bisa menghitung integralnya, itu kita selalu mendapatkan kepastian. Ya, saya rasa itu. Oke. Nah, masih ada lagi ya. Jadi apa namanya setelah tes integral ada satu lagi ya. Jadi mungkin Anda kalau menggunakan buku buas ya tidak sampai sebanyak ini atau Afgan ya. Jadi ini buku yang lain ya. Jadi dari berbagai macam buku itu kalau kita baca kita akan mendapatkan banyak apa namanya resep ini ya. Jadi mungkin Anda perlu membaca buku misalnya buku Tom Apostol ya. Anda mungkin pernah dengar Tom Apostol. Judulnya Kalkulus. Ada 2 jilid tebal-tebal gitu. Dan itu buku kuno ya. Terbitan tahun 67 atau berapa, saya lupa. Saya punya dua-duanya asli ya, bukan fotokopi. Nah, kemudian apa namanya buku apa Hobson ya. Jadi buku apa matematika untuk fisika dan engineering kalau salah, saya lupa ya. Itu aja juga ya. Jadi sekian banyak buku itu kemudian dari sana kita bisa mengambil contoh apa sekian banyak tes ini ya, lebih banyak daripada yang dibicarakan di Afgan maupun di Mary Elboas itu. Oke, terakhir apa namanya uji akar kausi ya, uji akar kausi ya. Ini uji nomor berapa? Nomor 7. Uji akar kausi. Ya. Nah, di sini kita menghitung rho lagi itu sebagai limit ya n menuju infinite ya. Misalnya begini, jadi deret yang akan kita uji adalah sigma n dari 1 sampai infinite xn. Nah, di sini xn itu kita akarkan seper n. Jadi akar seper n dari xn itu ya. Akar seper n dari xn itu. Nah, bagaimana menentukan kekonvergenan? Ini seperti ini mirip dengan uji rasio ya. Jadi kalau
apa namanya jika rho itu sama dengan 1, maka tidak ada keputusan. Tidak ada keputusan. Ya. Kemudian jika ini kurang dari 1, ya, jika kurang dari 1, maka S, ini tadi sama dengan S ya, S itu konvergen. Ya, jika ini apa namanya lebih besar dari 1, maka S apa namanya ya tidak ada keputusan, ya, tidak ada keputusan. Jadi kalau S itu lebih besar daripada 1, tidak ada keputusan. Sorry, maaf, tidak ada keputusan di atas ya, maaf. Ini divergen, S divergen. Ya. Mirip dengan apa yang ada di uji rasio, ya. Oke, bisa ambil contoh misalnya apa namanya untuk kasus itu ya. Misalnya kita ambil contoh ya, di sini misalnya kita cek T sama dengan sigma n dari 1 sampai infinite, misalnya seper n pangkat n misalnya, ya, seper n pangkat n. Ya, ini kalau dihitung rho-nya, rho sama dengan limit n menuju infinite gitu ya. Xn-nya adalah seper n faktor ya. Jadi ini seper n pangkat n lalu dipangkatkan seper n. Ya. Nah, ini sama dengan 0 ya. Jadi seper n dari ini kan apa namanya hasilnya seper n, limit n menuju infinite seper n sama dengan 0. Nah, jadi untuk kasus itu maka ini konvergen. Ya, itu uji konvergensi ya. Saya rasa sudah cukup jelas, ada 7 macam uji konvergensi ya. Jadi mungkin apa namanya harus mahir ya. Untuk mahir maka di sini diperlukan banyak latihan ya. Jadi banyak latihan itu saya rasa akan membuat kita mempunyai pengalaman yang cukup ya, kemudian bisa melakukan uji konvergensi untuk berbagai macam apa namanya deret. Ya, berikutnya ya kita akan bicara tentang apa namanya deret yang lain ya, deret yang lain. Jadi apa namanya mungkin Anda di kalkulus ya sudah diajar untuk bicara dengan deret apa namanya Taylor ya, deret Taylor. Ya. Good. Deret Taylor itu sebenarnya adalah orang ingin menuliskan suatu fungsi secara deret itu. Jadi contoh deret Taylor yang mungkin terkenal adalah x pangkat x sama dengan apa namanya 1 ditambah dengan x ya, ditambah dengan x kuadrat per 2 faktorial ya, ditambah dengan x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Itu apa namanya contoh deret Taylor. Ini kebetulan deret Taylor yang diekspansi di sekitar titik 0 ya. Jadi intinya bahwa suatu fungsi f ya x itu ini dituliskan merupakan apa namanya fungsi di suatu titik x0 gitu ditambah dengan deret yang di sana ditulis ya ditambah dengan apa namanya turunan ya. Jadi mulai f1 x0 gitu ya dikalikan dengan x minus x0 ya, kemudian apa namanya ditambah dengan f2 turunan kedua dievaluasi di titik x0 lalu dikalikan dengan x minus x0 kuadrat, ini kemudian dibagi dengan 2 faktorial ya, kemudian ditambah ya, dan seterusnya. Jadi kalau dituliskan secara singkat ini akan sama dengan apa namanya sigma n dari 0 sampai dengan infinite gitu, lalu fn ini maksudnya adalah turunan f nomor n gitu, lalu dievaluasi di titik x0 ya dibagi dengan n faktorial lalu dikalikan dengan x minus x0 kuadrat r pangkat n ya. Nah, deret Taylor ini contoh bagi untuk deret pangkat gitu ya. Nah, deret pangkat itu adalah contoh untuk deret yang apa namanya suku-sukunya fungsi. Nah, oleh karena itu sebelum kita ini lebih lanjut ya, nanti kita kembali ke situ ya. Kita sedikit menyinggung persoalan apa namanya deret
yang anggotanya itu fungsi-fungsi. Jadi misalnya saya punya deret fungsi, misalnya H1, H2, H3, dan seterusnya. Di mana masing-masing Hn itu merupakan fungsi pada suatu misalnya fungsi real. Ya, fungsi real pada dengan nilai real misalnya. Ya. Jadi begitu misalnya. Nah, jadi kalau kita tulis deret semacam ini, hasilnya adalah deret fungsi, gitu. Deret yang nilainya fungsi-fungsi. Ya. Maka untuk menentukan, jadi ini tambahkan ya, karena deret harus tambahkan, ya, tambah dan seterusnya, lalu kita tulis sigma n dari 1 dari misalnya dari 1 sampai infinite, atau bisa juga dari 0 sampai infinite ya. N masing-masing n adalah fungsi. Nah, persoalannya adalah di sini, kalau yang tadi kita bicara deret dengan suku-sukunya itu adalah tetapan gitu, ya, bukan fungsi. Nah, sekarang kita bicara deret yang suku-sukunya itu fungsi. Maka konvergensi deret itu, ya, konvergensi deret kalau dihitung, maka ini akan diperoleh ini. Jadi, tolong dibedakan antara konvergensi fungsi dengan konvergensi nilai fungsi-fungsi itu. Ya, yang bisa kita bicarakan dalam hal ini adalah konvergensi nilai fungsi-fungsi itu. Jadi H1x ditambah H2x, ya, ditambah dan seterusnya, ya, atau ditulis sebagai sigma n dari 1 sampai dengan infinite, ya, ini Hnx. Nah, di matematika dibedakan ya antara konvergensi deret fungsi itu dan konvergensi dari deret nilai-nilai fungsi itu. Ya, dalam hal ini, di malam ini ya, di kuliah ini ya, kita membatasi pembicaraan di sini. Deret yang suku-sukunya itu adalah nilai-nilai fungsi. Cukup jelas ya. Deret yang suku-sukunya itu nilai fungsi, bukan deret fungsi. Karena kalau kita bicara deret fungsi-fungsi, ya, maka konvergensinya saya rasa kita membutuhkan konsep topologi di dalam ruang fungsi-fungsi itu. Nah, karena yang kita bicarakan adalah deret nilai fungsi-fungsi yang berupa bilangan, bisa kompleks, bisa real, ya. Maka apa yang kita bicarakan sebelum itu bisa kita terapkan di sini. Uji deret dan sebagainya bisa kita terapkan. Hanya persoalannya adalah bahwa konvergensi deret nilai fungsi-fungsi ini itu akan bergantung pada nilai x itu. Jadi kita bisa memilih x, ya, sedemikian rupa sehingga deret nilai-nilai fungsi itu konvergen. Cukup jelas ya. Kita bisa memilih x sedemikian rupa sehingga nilai x, deret nilai-nilai fungsi itu konvergen. Cukup jelas ya. Tetapi juga tentu saja untuk suatu deret nilai-nilai fungsi semacam itu bisa saja ada wilayah-wilayah di domain fungsi-fungsi itu yang menjadikan deret nilai-nilai fungsi itu tidak konvergen. Oke. Jadi konvergensi deret nilai fungsi ini ya bergantung pada x itu tadi, variabel fungsi-fungsi itu. Oke, bergantung pada variabel fungsi-fungsi itu. Nah, domain nilai, ya, atau wilayah di domain di R, ya, wilayah di R yang membuat nilai deret, ya, nilai fungsi-fungsi ini konvergen, itu disebut sebagai wilayah konvergensi atau domain konvergensi. Jadi kalau kita ambil x dari domain konvergensi itu, kita masukkan ke sini, maka deret fungsi ini menjadi konvergen. Jadi di dalam deret fungsi-fungsi ini persoalannya bukan menguji konvergensi, tetapi mencari wilayah, mencari x, ya, variabel mana saja yang menjadikan deret nilai-nilai fungsi-fungsi itu konvergen. Sekali lagi ya, dicatat. Jadi yang dicari bukan bukan deret itu konvergen atau tidak, tapi yang dicari adalah wilayah, ya, atau nilai-nilai ubah dari fungsi-fungsi itu yang menjadikan nilai deret nilai fungsi-fungsi itu konvergen. Ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, contohnya di sini tadi, contohnya ya deret Taylor ini.
Jadi setiap fungsi ya belum tentu memiliki apa namanya bisa Deret Taylor ya, belum tentu suatu fungsi. Artinya apa? Ketika kita bicara atau mencoba ya menuliskan suatu fungsi sebagai Deret Taylor, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu ya bahwa fungsi itu harus analitik. Fungsi itu harus analitik. Apa yang maksud suatu fungsi itu analitik? Suatu fungsi dikatakan analitik apabila turunan fungsi itu ada untuk semua tingkatan. Jadi turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, dan seterusnya itu selalu ada. Jadi kalau suatu fungsi itu turunannya berhenti pada turunan kesekian gitu, tentu saja itu tidak bisa dituliskan untuk Deret Taylor ini. Itu yang pertama, istilahnya diferensiabel. Ya, fungsi yang bisa diturunkan terus-menerus gitu. Fungsi yang bisa diturunkan terus-menerus. Nah, kalau itu dimiliki sifat itu oleh fungsi, maka ada satu lagi sifat agar suatu fungsi itu dikatakan analitik. Apa itu? Deret ini ya itu harus memiliki wilayah konvergensi yang tidak kosong. Jadi harus ada titik X sedemikian rupa sehingga deret nilai fungsi-fungsi ini itu konvergen. Gitu ya, itu analitik tadi. Ya. Jadi biasanya orang mengatakan analitik di mana gitu ya, analitik di mana? Itu maknanya seperti itu. Ya, maknanya seperti itu. Jadi satu, fungsi f itu bisa diturunkan terus-menerus sehingga memiliki turunan untuk semua tingkatan. Yang kedua bahwa ada wilayah di R yang menjamin ya bahwa kalau X diambil dari wilayah itu, maka fungsi ini deret ini itu konvergen untuk X yang diambil dari wilayah itu tadi. Nah, ini syarat untuk berlakunya bahwa suatu fungsi itu bisa diturunkan dalam bentuk Deret Taylor. Nah, oleh karena itu sekarang kita coba membayangkan, memodelkan. Jadi lihat ya. Jadi apa yang ada dalam koefisien ini pangkat itu bilangan. Jadi ketika f diturunkan sampai derajat n lalu dimasukkan x0, itu hasilnya adalah bilangan. Ya, ini juga bilangan. Nah, oleh karena itu ini akan saya tulis misalnya sebagai bentuk umum dari itu kita tinjau suatu deret pangkat. Jadi sigma n dari misalnya 1 sampai dengan infinite gitu. Lalu ini saya tulis sebagai a kecil n dikalikan dengan x minus x0 pangkat n. Kita baca ini adalah deret pangkat yang di sekitar x0. Deret pangkat di sekitar x0. Ya, kalau dituliskan ini garis real itu ini x0. Oke. Ya. Nah, x itu di sekitar x0 itu. Ya. Nah, kemudian kita ingin mencari ya untuk x yang mana saja deret ini konvergen gitu. Jadi pertanyaan adalah bukan menguji deret ini konvergen atau tidak, ya, tetapi mencari x, ya, x yang mana saja yang menjadikan deret ini konvergen. Ya, itu ceritanya begitu. Jadi bukan mencari menentukan x ini konvergen atau tidak, tetapi sekali lagi kita mencari x mana saja yang menjadikan deret ini konvergen. Good. Nah, sekarang kita tentukan ya. Jadi nanti register x0 tentu saja ya, register x0. Ya. Nah, wilayah itu akan saya tulis seperti ini. Jadi misalnya ini adalah x0 ditambah dengan r besar. Ini adalah x0 ya dikurangi dengan r besar. Ya. Jadi kita akan, yang penting kemudian adalah menentukan r ini tadi. R ya. Sedemikian rupa sehingga kalau x itu diambil dari dalam interval ini, maka deret itu konvergen. Ya. Jadi kalau kita ambil x itu dari interval ini, maka deret ini menjadi konvergen. Ya. Oleh karena itu kemudian R itu kita sebut sebagai jari-jari konvergensi. Ya. R itu kemudian kita sebut jari-jari ya konvergensi.
atau radius konvergensi. Jadi ketika kita berhadapan dengan deret semacam itu, ya, kemudian kita harus mencari R. Nah, sama saja dengan mencari X mana saja yang menjadikan deret itu konvergen. Nah, ini menjadi penting ya, karena apa? Karena nanti beberapa persamaan diferensial, ya, itu harus diselesaikan dengan cara penderetan semacam ini, ya. Nah, sekarang kita akan menentukan jari-jari konvergensi itu. Artinya kalau X itu diambil dari sini, ya, diambil dari situ, ya, maka deret ini menjadi konvergen. Good, ya. Nah, sekarang kalau deret ini saya tulis sebagai ini sigma n garis 1 sampai n infinite, ya. Keseluruhan ini kemudian saya tulis sebagai AN gitu, ya. Jadi AN itu adalah sama dengan AN itu sama dengan AN kecil A kecil n, ya, X minus X0 lalu pangkat n gitu, ya, saya seperti itu. Nah, kemudian kita dapatkan deret ini, ya. Jadi kita asumsikan bahwa X itu kita pilih di dalam wilayah ini, ya, sehingga kemudian deret ini konvergen. Jadi artinya apa? Deret ini konvergen gitu, ya. Kalau deret itu konvergen, ya, maka tentu uji rasio, ya, limit n menuju infinite dari a n plus 1 dibagi dengan an, ya, ini mestinya kurang dari 1. Jelas ya? Jadi tadi saya katakan bahwa sekarang kita asumsikan bahwa X itu kita ambil dari wilayah ini, ya, wilayah konvergensi ini, artinya bahwa deret itu konvergen. Nah, kemudian kita tuliskan deret itu seperti ini. Karena kalau X itu sudah kita masukkan ke sini, maka hasilnya sekarang kita mendapatkan deret bilangan gitu, ya. Lalu kita tulis seperti ini. Nah, jadi hasilnya apa? Deret ini konvergen. Nah, kalau deret itu konvergen, maka menurut uji rasio, ya, kita bisa menghitung rasionya, dan rasionya itu kurang dari 1, ya, rasionya kurang dari 1. Jadi kita memiliki ungkapan semacam ini, ya, kita memiliki ungkapan semacam ini. Oh ya, saya lupa tadi ya. Jadi uji rasio itu harus diberi tanda mutlak, ya. Maaf. Jadi mohon dikoreksi ya di catatannya. Ini diberi tanda mutlak, ya. Oke. Nah, kemudian kalau ini berlaku, ya, untuk limit n menuju infinite, maka hal penting adalah, ya, kita bongkar sekarang, ya. Jadi artinya dari sini kita dapatkan limit, ya, n menuju infinite. Nah, ini kita masukkan. Jadi nilai mutlak dari an itu apa? An adalah a kecil n, ya, dikalikan dengan x minus x0 pangkat n itu, ya. Lalu karena n plus 1, ya, ini n plus 1, ya, ini n plus 1. Lalu ini dibagi dengan apa? Bagi dengan an kecil x minus x0 pangkat n mutlak, dan itu kurang dari 1. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi dari sini a besar n itu kita masukkan, kita substitusikan ini. Ini kita substitusikan, kita dapatkan itu. Nah, ini bisa dicoret ya. Jadi ini bisa dicoret. Oke. Jadi kita dapatkan ungkapan limit n menuju infinite, ya, ini bisa ditulis sendiri a n plus 1, ya, ini mutlak, ya. Kemudian ini ada per an. Oke. Jadi kalau dicoret, ya, ini jadi 0, ya. Jadi tinggal ini nilai mutlak x minus x0, ya, kurang dari 1, ya. Kita dapatkan ungkapan itu, ya. Tentu x minus x0 itu tidak ada n, sehingga bisa dipindahkan. Artinya kalau ini dipindah ke sini, ya, kita dapatkan bahwa x minus x0 nilai mutlak, ya, itu kurang dari 1/, ya, limit
n menuju infinite dari apa? an plus 1 dibagi dengan an. Nah ini kalau dituliskan lebih lanjut sudah dipahami x0 ya, itu kurang dari limit ya, limit apa? Limit n menuju infinite ya. Apa yang dilimitkan? Ini an dibagi dengan an plus 1. Dibalik ini dibawa ke atas. Nah ya, agar apa namanya deret ini tadi konvergen ya, maka x itu ya, nilai x itu harus kurang dari di dalam suatu interval ya, sedemikian rupa sehingga jarak x minus x0, jadi jarak sekian ini harus kurang dari nilai ini ya, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau x minus x0 ya, ini kan jarak antara x itu dengan x0 ya, jarak antara x dengan x0 ya. Oke, maka jarak antara x dengan x0 itu kurang dari ini. Artinya apa? Kalau x itu diambil kurang jarak di wilayah ini ya, atau saya ulangi ya, kalau jarak antara x dengan x0 itu kurang dari nilai ini, maka itu konvergen. Ya, bisa disimpulkan dari sini bahwa jari-jari konvergensi ya, R itu tidak lain adalah limit n menuju infinite dari an dibagi dengan an plus 1 gitu. Itu jari-jari konvergensinya. Ini penting ya. Nah, jadi kalau dengan demikian ya, kita sudah bisa menentukan wilayah konvergensi ini. Karena apa? Karena kita sudah bisa menentukan jari-jari konvergensi itu. Oke. Jadi nanti ada juga deret di mana ya, deret pangkat di mana apa namanya jari-jari konvergensi itu 0. Ya, kalau jari-jari konvergensi 0 maka tidak ada wilayah konvergensi, karena kalau jari-jari n itu 0 maka kita dapatkan interval itu adalah apa namanya x0, x0 ya, dan itu tentu kosong, himpunan kosong. Jadi tidak ada x yang menjadikan deret itu konvergen. Oke, itu kalau apa namanya R sama dengan x. Nah, jadi yang penting untuk menentukan wilayah konvergensi adalah menghitung jari-jari konvergensi. Nah, sekarang kita ambil contoh. Nah, sekarang contoh. Saya ini eksponensial ya, eksponensial x ya. Anda kenal ya, eksponensial x dan atau mungkin eksponensial ya, good. Ini bisa kita tulis ya. Misalnya secara x0 ya. Jadi kalau kita tulis 1 ditambah dengan x ya, ditambah dengan x kuadrat dibagi dengan apa? 2 faktorial ditambah x pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, ini kalau ditulis ini sama dengan sigma n dari 1 sampai infinite itu apa? Apa namanya? X pangkat n dibagi dengan n faktorial gitu. Oh, sampai dari 0 ya, dari 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ini boleh ditulis tentu saja sama dengan sigma n dari 0 sampai infinite, lalu ini x minus atau seper n faktorial dikalikan x minus 0 pangkat n. Nah, kalau dihubungkan dengan contoh uraian tadi, maka dalam ini contoh ini x0-nya itu sama dengan 0. Jadi artinya bahwa deret ini merupakan ekspansi dari eksponensial di sekitar titik 0 gitu. Oke. Nah, pertanyaan sekarang ya, deret ini konvergen untuk x yang mana gitu. Nah, artinya kita harus menghitung jari-jari atau radius konvergensi ya. Nah, dalam hal ini kasus ini maka an itu sama dengan seper n faktorial ya. Jadi an sama dengan seper n faktorial. Nah, kemudian kita menghitung limit n menuju infinite, yang dihitung adalah jangan keliru. Untuk kasus ini an-nya yang di atas. Kalau di rasio tadi an plus 1-nya yang di atas ya. Jadi ini an-nya di atas. An dibagi dengan langsung aja ya, langsung. Jadi seper n faktorial dibagi dengan seper n plus 1 faktorial. Ya, seper n plus 1 faktorial. Ya, ini yang kita hitung. Oke. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan ya, ini limit n menuju infinite. Jadi
ya, n menuju infinite. Kemudian apa? Ya, ini ke atas ya, n plus 1 faktorial dibagi dengan n faktorial ya, gitu. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan ini sama dengan limit n menuju infinite. Ini apa? Ini adalah n plus 1 ya. Jadi n plus 1 faktorial 1 dikalikan 2 dikalikan 3 sampai dengan dikalikan dengan n, lalu dikalikan dengan apa namanya n plus 1 gitu ya. Oke, nah sementara yang ini yang di bawah itu 1 kali 2 kali 3 kali n ya. Jadi ini coret ya, hasilnya tinggal n plus 1. Nah, ini sama dengan ini. Nah, ini kabar gembira ya, meskipun R karena apa? R itu infinite. Jadi jari-jari konvergensi infinite. Artinya apa? Kalau ditulis ya tadi, ini tadi wilayah ini. Jadi wilayah konvergensinya adalah saya lupa tadi ya. Jadi kalau sudah dapat seperti ini nanti, wilayah konvergensinya adalah x minus R, x0 minus R, x0 plus R gitu. Ini adalah wilayah konvergensinya. Ya. Jadi kalau x itu di dalam wilayah itu, maka deret ini konvergen. Ya. Nah, jadi kesimpulan kita sekarang bisa mengambil kesimpulan. Ya. Jadi untuk ini tadi, untuk eksponensial tadi, deret eksponensial itu, maka wilayah konvergensinya adalah 0 minus infinite, R-nya kan sama dengan minus infinite ya, sampai dengan 0 ditambah dengan infinite gitu. Hasilnya apa? Ya, minus infinite, infinite. Jadi kesimpulannya bahwa penulisan eksponensial sebagai deret Taylor semacam itu apa namanya konvergen untuk semua x gitu. Konvergen untuk semua x. Kenapa? Karena wilayah konvergensinya adalah dari minus infinite sampai dengan infinite. Gitu ya. Itu saya kira ya penjelasannya. Jadi perlu dibedakan di dalam hal ini ya, apa namanya deret variabel dan deret apa namanya tetapan ya. Dalam deret tetapan orang menguji kekonvergensian ya. Kalau dalam deret apa namanya variabel semacam ini, yang dihitung, yang ditentukan adalah di mana saja dengan variabel yang mana saja deret bervariabel deret fungsi itu konvergen. Jelas ya? Saya rasa seperti itu. Ini dari Ibu Novitasari dari Jambi. Bukannya hasil dari limit n plus 1 nilainya 1, Pak? Bukannya limit dari? Bukannya hasil dari limit n plus 1 nilainya 1. Tergantung n-nya kemana. Kalau n-nya itu menuju 0 ya 1. Nah, dalam hal ini limitnya menuju infinite. Jadi n-nya itu menuju infinite. Oke? N-nya menuju infinite. Maka sama dengan infinite. Ya. Nah, kalau n-nya itu menuju 0 ya benar 1. Gitu ya. Jadi bergantung pada apa namanya limitnya kemana gitu. Kalau limitnya ke infinite, ya tentu infinite gitu. Cukup jelas ya saya rasa. Jadi n plus 1. Jadi kalau n itu menuju 0, ya betul 1. Tapi karena pengambilan limitnya menuju infinite, maka hasilnya infinite. Dan ini kabar gembira gitu. Kenapa? Karena deret yang terkenal itu ternyata bisa di konvergen untuk semua x tanpa kecuali gitu. Ya, saya rasa cukup jelas. Oke. Ini berikutnya dari Mas Firdaus Muslim. Silakan kalau mau langsung mengajukan pertanyaan sendiri, Mas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan yang butuh ini Pak, penjelasan. Ye, silakan. Jadi yang pertama terkait uji awal tadi Pak. Jadi yang pertanyaan saya tadi yang terkait deret itu ada yang sekaligus tidak divergen dan tidak konvergen tadi sore itu. Ternyata sudah dikonfirmasi bahwa ada dua. Jadi di uji awal itu bahkan kita tidak bisa menentukan bahwa dia tidak divergen berarti Pak. Artinya hanya bisa menentukan bahwa dia divergen, tapi tidak bisa menentukan bahwa deret itu tidak divergen. Ya, betul, betul, ya? betul. Betul ya Pak? Betul. Ya. Oh ya. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua,
ini Pak, terkait uji perbandingan rasio Pak. Sebentar, saya koreksi dulu. Jadi dalam hal ini harus hanya dua ya, divergen. Nah, tidak divergen itu konvergen. Iya. Ya, gitu ya. Jadi, ya gitu ya. Jadi, oke, jelas ya. Oke, good. Ya. Terus? Kemudian yang kedua, uji perbandingan rasio Pak. Jadi itu apakah, maksud saya seberapa efektif gitu? Maksudnya adakah deret yang memang tidak bisa dipecahkan melalui uji rasio, namun bisa diuji pakai perbandingan rasio seperti itu. Itu kan gitu. Kalau diuji rasio kan kita tidak punya keputusan ketika rho-nya sama dengan 1. Oke, ya nanti kita coba ya, kita coba. Oke, terus berikutnya? Nah, kemudian terkait deret fungsi itu, kalau misalkan contoh eksplisitnya seperti apa Pak? Atau misalkan kalau misalkan sin X plus cos X plus E pangkat X itu boleh nggak? Atau deret fungsi itu tidak boleh sembarang begitu? Ya. Itu. Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, apa namanya? Yang pertama tadi sudah terjawab. Sekian dulu. Ya. Yang pertama tadi sudah terjawab. Kemudian yang kedua terkait dengan uji rasio rasio perbandingan ya, rasio komparasi ya. Jadi tadi sudah saya tunjukkan. Jadi kalau kita bicara per n ya, itu tadi kita nggak bisa menentukan itu konvergen atau tidak gitu ya. Nah kemudian bagaimana kalau kemudian itu kita uji misalnya dengan ini ya, kita coba uji ya, apa namanya tadi kita hitung sebagai contoh ya, jadi xn itu sama dengan per n misalnya. Oke, lalu uji n itu kita hitung per n faktorial ya, misalnya begitu. Nah kemudian apa namanya uji rasio ya, jadi kita tadi pakai oke. Nah ini ya betul. Ya tadi dengan uji rasio tidak bisa menentukan apa-apa di situ ya. Nah sekarang kita coba mengujinya dengan apa namanya rasio perbandingan ya. Jadi perbandingan rasio maaf ya, perbandingan rasio. Jadi kita hitung sekarang untuk ini ya, itu adalah seper n plus 1 dibagi dengan seper n ya, lalu dibandingkan dengan seper n plus 1 faktorial dibandingkan dengan apa namanya seper n faktorial ya. Nah ini kalau dihitung hasilnya adalah n per n plus 1. Kalau di sini dihitung hasilnya apa ya, hasilnya adalah apa namanya n faktorial dibagi dengan n plus 1 faktorial ya. Kita ingat bahwa ini konvergen ya, ini konvergen ya, itu konvergen. Oke ya. Nah apa namanya ini ya, jadi ini n ya sudah sampai ini n plus 1 ya. Nah ini sendiri apa namanya hasilnya adalah seper n plus 1 dan ternyata ini lebih besar ya daripada itu. Lebih besar daripada itu. Jadi uji rasio perbandingan juga tidak menghasilkan apa namanya keputusan di sini. Ini contohnya ya. Jadi makanya yang paling efektif saya rasa dengan uji integral itu tadi ya, paling efektif adalah dengan uji integral. Jadi sebagai contoh, kalau itu kita uji dengan integral misalnya ya, kita uji dengan integral ya, kalau di saya rasa juga hampir serupa ya. Jadi efektif tidaknya itu ya, karena persoalannya kita harus mencari bukan hanya menghitung rasio ya, tetapi juga harus mencari apa namanya barisan yang sudah diketahui konvergennya gitu. Ya itu persoalannya, atau divergennya gitu. Jadi persoalannya di situ. Jadi malah menambah persoalan ya, karena kita harus mencari deret yang sudah diketahui konvergenannya gitu. Ya, itu persoalannya. Atau misalnya kita menemukan barisan deret yang mungkin lebih mudah menghitung rasionya gitu ya. Ya itu double ya. Nah, kalau dihitung dengan integral bagaimana? Ya, kalau dihitung dengan integral kita bisa cek di sini ya. Jadi apa namanya, integral n gitu ya, seper t dt. Ya, ini bisa sama dengan ln t ya, ln t n gitu ya. Oke, hasilnya adalah
sama dengan apa namanya ln n besar. Lalu diambil limit ya n menuju infinite dari ln n besar ya. Itu saja ya, ini saya tulis ini. Tentu saja ini sama dengan infinite. Ya, jelas di situ. Ya, saya rasa memang uji integral itu lebih efektif ya. Jadi jawaban saya apa namanya, justru di situ kita harus mencari apa, kalau uji rasio langsung hitung dari satu deret itu dari sana, dari apa namanya suku-sukunya itu, lalu kita masukkan ke rasio, kita hitung ya. Tapi kita tentukan dapatkan itu. Nah, kalau diuji apa namanya, uji rasio, perbandingan rasio ini, orang harus mencari deret yang sudah diketahui perilakunya gitu ya. Dan itu juga pekerjaan tambahan gitu tersendiri gitu ya, mencari itu yang kemudian bisa diperbandingkan dengan uji tadi. Tapi kalau dengan uji integral, lihat ya, cukup sederhana di sana. Jadi kesimpulannya 1/n itu apa namanya, divergen. Oke, untuk pertanyaan terkait dengan deret fungsi ya, deret fungsi. Nah, dalam hal ini biasanya apa namanya, dilakukan orang ya. Bisa saja sih orang menggunakan deret apa namanya, deret Fourier itu contoh deret fungsi ya. Jadi ingat ya, jadi kalau sebarang fungsi lalu dituliskan ya x misalnya ya sebagai A0/2 gitu ya, lalu ditambah dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite apa an dikalikan dengan sinus gitu ya, sinus nx gitu, lalu ditambah dengan sigma n dari 1 sampai infinite bn cosinus nx. Nah, ya ini contoh atau balik ya. Jadi yang cos yang mana? Ya, gitu ya. Good. Nah, ini contoh apa namanya deret fungsi itu tadi. Deret fungsi ya. Kebetulan pakai sinus dan cosinus ya. Nah, ini deret fungsi. Nah, tentu akan lebih mudah kalau orang bicara deret pangkat gitu. Makanya kemudian penderetan Taylor itu yang biasanya digunakan untuk menuliskan deret gitu. Nah, meskipun kemudian tentu saja deret apa namanya itu ini penting, ini juga bermakna karena ada hal yang lebih istilahnya memudahkan ya. Jadi karena ini sebenarnya adalah apa sin x dan cosinus x ya, itu nx ya, itu merupakan apa namanya vektor satuan ya, atau basis ya dalam ruang Hilbert ya. Sehingga kemudian orang menggunakan penderetan Taylor ini karena ini ingin mendapatkan apa namanya bekerja dengan basis yang ortonormal gitu ya. Maka kemudian kita menggunakan deret Taylor. Sebenarnya untuk kasus ini deret Fourier ya. Sebenarnya untuk penderetan semacam ini deret Fourier tidak harus sinus cosinus, bisa juga cosinus dan cosinus itu diganti dengan menggunakan apa namanya polinom Legendre, bisa juga. Nah, sebenarnya kalau orang bicara apa namanya ruang Hilbert, ya ini tercakup di sana. Jadi bagaimana mendapatkan penderetan dari fungsi dengan apa namanya fungsi-fungsi yang istimewa seperti polinom Legendre, polinom Laguerre, polinom apa Hermite ya, dan sebagainya. Tergantung dari apa interval domain dari fungsi-fungsi itu. Nah, tapi di sisi yang lain deret pangkat sepertinya juga memberikan kemudahan ya, karena deret pangkat itu polinom, sementara ini adalah apa namanya transcendental function ya ini. Jadi dari sisi itu ini akan lebih rumit gitu ya. Nah, kalau yang ini contoh konkretnya tadi eksponensial x tadi dituliskan sebagai deret Taylor. Nah, yang kita tangani di sini deret pangkat ya. Jadi untuk menentukan wilayah konvergensi itu ada deret pangkat. Oke, kalau di sini konvergen enggak gitu. Jawabnya konvergen di situ. Ya, kebetulan bergantung pada fungsi itu ya. Kebetulan fungsi fx itu merupakan anggota suatu ruang ya, di mana sinus nx dan cosinus nx ya itu membentuk himpunan yang ortonormal maksimal. Artinya semua fungsi anggota ruang itu tadi itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari ini tadi.
Ya, saya rasa cukup jelas di situ. Ya, oke. Jadi di sana menggunakan apa namanya ini karena sinus nx dan sinus nx dan kosinus nx serta 1 ya, itu membentuk himpunan ortogonal yang maksimal atau basis di situ. Sehingga semua fungsi ditulis seperti itu, artinya fungsi yang ada di situ dan juga finite ya, maka itu bisa dihitung. Ya, jadi konvergen untuk semua x yang ada di dalam fungsi itu. Di dalam apa namanya ruang itu tadi. Nah, kalau di sini ya deretnya deret pangkat ya. Nah, kemudian kita kebetulan bisa menentukan di mana saja deret pangkat itu konvergen. Saya rasa ini juga konkret ya. Jadi saya konkret. Nah, ini nanti muncul penderetan semacam ini muncul kalau kita melakukan mencari solusi dari persamaan diferensial biasa misalnya ya, kita mencari solusi itu dengan menggunakan penderetan semacam ini ya. Nah, di situ kemudian maka penting untuk menentukan wilayah konvergenan ini tadi ya bagi apa namanya deret itu tadi. Jadi nanti diasumsikan bahwa solusi dari persamaan diferensial biasa itu yang mungkin agak rumit ya, tidak bisa diselesaikan dengan cara yang apa namanya sederhana itu, maka kemudian orang menggunakan penderetan. Nah, dari sini nanti juga muncul tergantung apa namanya persamaan diferensialnya. Jadi nanti ada persamaan diferensial Sondre, ada persamaan diferensial Laguerre, ada persamaan diferensial Hermite dan sebagainya, yang solusinya tidak lain adalah polinom-polinom itu tadi ya. Dan itu diperoleh dari apa namanya menerapkan deret semacam itu, lalu dimasukkan dalam persamaan diferensial, lalu diambil berbagai kesimpulan ya, dari situ kemudian diperoleh AN ini. Jadi yang dicari AN. Jadi ini dimasukkan dalam persamaan diferensial, katakanlah ini misalnya Z sebagai fungsi X gitu ya, seperti itu. Lalu misalnya ada persamaan diferensial ya, nah ini misalnya D kuadrat Z X misalnya per dx kuadrat ditambah dengan Px misalnya ya, lalu di Z per dx ini sebagai fungsi X ditambah dengan Qx misalnya sama dengan 0 misalnya begitu. Nah, Z nya dimasukkan ini, Px dan Pqx diberikan. Oh, ini masih ada satu lagi ya, ini Zx sama dengan 0 ya. P dan Q diberikan tentu saja ya. Lalu kemudian Z dicari, Y nya dicari ya. Nah, Y nya dimasukkan seperti ini ya, dimasukkan ke situ gitu. Nah, kemudian orang bisa mencari AN. Begitu ketemu AN, maka artinya solusi bagi persamaan diferensial itu ketemu gitu. Nah, kalau kebetulan persamaan diferensial yang apa namanya khas tadi, ada Le Sondre, ada Laguerre, ada apa namanya Hermite ya, ada apa lagi yang lain ya, saya rasa masih ada beberapa. Nah, itu kalau dimasukkan ini persamaan diferensial, diambil persamaan diferensial itu, maka solusinya ini adalah polinom Le Sondre. Wajar polinom, kenapa? Karena kita bicara deret pangkat itu. Ya, begitu Mas Firdaus. Iya, artinya deret fungsi-fungsi itu pada dasarnya bisa sembarang ya Pak? Oh iya, ya. Jadi semangat tadi saya bicara lebih umum ya. Ada H1, H2, H3, H4 itu ya, H1X, H2X, H3X dan seterusnya begitu. Nah, kemudian kita membatasi pembicaraan pada deret pangkat itu ya dalam hal ini ya. Nah, kemudian tentu saja kalau kita bicara deret Fourier gitu ya, itu tadi jadi deretnya bukan dari pangkat, tetapi apa namanya sinus dan kosinus gitu, di mana sinus dan kosinus itu apa namanya merupakan basis situ. Ya, sebenarnya ya, oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bagaimana penerapan konsep deret tak hingga dalam fenomena fisika? Ini contohnya dalam bidang apa ini? Oh ya, jadi saya rasa banyak sekali ya. Misalnya, jadi tadi saya sampaikan kalau persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial apa namanya Hermite misalnya, maka kalau kemudian kita menggunakan deret ini kita masukkan di sini, gitu ya, maka kita dapatkan nanti polinom Hermite-nya, polinom Hermite. Oke. Nah, artinya kalau kita dapatkan polinom Hermite,
Lalu pertanyaan tadi, di mana terapan fisikanya? Nah, persamaan diferensial Hermit itu misalnya muncul pada solusi untuk osilator harmonix ya di dalam mekanika kuantum. Ya, mungkin sudah pernah ikut kuliah mekanika kuantum ya. Jadi ketika kita membahas kuliah mekanika kuantum dengan representasi fungsi gelombang misalnya ya. Jadi nanti di sana ada persamaan Schrödinger ya, kemudian kita bekerja kemudian dengan persamaan Schrödinger tak gayut waktu stasioner. Lalu di situ kalau kebetulan sistem yang kita tinjau itu adalah osilator harmonix gitu, maka di dalam solusi itu ya ini akan muncul persamaan diferensial Hermit ya, akan muncul persamaan diferensial Hermit. Nah, kemudian kalau kita deret ini kita masukkan ke dalam persamaan diferensial Hermit itu ya, maka akan didapat polinom Hermit itu ya. Maka jangan heran kalau di dalam solusi bagi osilator harmonix, fungsi gelombang untuk osilator harmonix, fungsi eigen untuk osilator harmonix ya, itu muncul polinom Hermit itu ya. Itu salah satunya ya. Banyak, sebagai contoh misalnya penderetan ya, bisa muncul ya penderetan itu misalnya kalau kita bicara menuliskan potensial listrik ya dengan menggunakan multiple ya. Ya, jadi itu diperoleh ya tentu saja dengan penderetan semacam ini ya. Jadi ketika ditulis sebagai deret ya, maka muncul nanti polinom polinom itu tadi. Jadi polinom Legendre ya. Kemudian di sana kita bisa ekstrak, kita dapatkan penguraian multiple. Jadi bahwa potensial listrik itu ditulis merupakan deret yang tersusun atas potensial monopol, potensial dipol, potensial tripol, tripol itu kuadrapol ya, atau saya lupa ya, dan seterusnya gitu. Nah itu juga diperoleh dengan cara penderetan. Ya banyak sekali. Jadi saya rasa terlalu banyak ya untuk disebutkan. Ya cukup ya. Jadi itu terapannya. Izin Pak, izin bertanya Mas. Ya silakan. Ini Pak, saya Arif Nur Rahman Pak. Oh ya. Gimana Kang Rahman, Pak Kang Arif? Ini kan yang kalau matematikanya memang masih pusing tuh ya Pak. Tapi suka baca-baca artikel mengenai itu yang salah satu sejarah datangnya deret itu kan adanya paradoks Zeno itu yang si Achilles mana kura-kura tapi dia tuh nggak kena gitu. Tapi diselesaikan beberapa itu gimana sih nyelesainya gimana Pak? Saya belum mengerti itu gimana. Ya kalau namanya paradok kan nggak usah diselesaikan, namanya paradok ya. Jadi sebenarnya ada persoalan di sana. Jadi kalau nggak salah paradoks Zeno itu kan orang memanah, kemudian panah itu menempuh jarak setengah dari sasaran gitu ya. Lalu kemudian setelah itu menempuh jarak seperempatnya dari sasaran gitu kan. Iya betul. Nah kemudian kalau dengan demikian maka tidak akan pernah kena gitu kan, karena selalu menempuh setengah dari jarak yang di depan ya, setengah dari jarak ke sasaran gitu kan. Jadi kemudian ya terus menerus gitu kan, dan tidak akan kena gitu. Kenapa? Karena tidak pernah memiliki jarak nol gitu ya dari sasaran itu panah itu. Coba pikirkan apa memang begitu gitu. Ya, jadi orang manah ya, panah itu akan bergerak menuju sasaran sehingga sasaran itu sehingga jarak dari panah itu akan menempuh setengah gitu kan. Nah, ketika menempuh setengah itu ya, jarak di depannya setengah kan. Nah, panah itu akan menempuh jarak setengah lagi dari setengah itu, dari seperempat gitu. Dan seterusnya gitu ya. Nah faktanya kan kalau orang dipanah ya mati kan. Jadi panah itu benar-benar kena sasaran gitu. Jadi makanya disebut paradok ya. Artinya paradok itu salah berpikir gitu. Nah
saya lihat di buku Tom Apostol itu dijelaskan dengan gamblang di sana. Ya, atau mungkin Kang Arif punya solusinya. Atau mungkin coba kita pancing. Matur nuwun, Pak. Kenapa? Iya, matur nuwun, Pak. Ya, coba kita pancing. Mungkin dari peserta ada yang bisa menjelaskan. Boleh usul, Pak? Ya, silakan. Kalau yang pernah saya baca itu waktu itu karena ini Pak, karena belum ditemukan konsep limit seperti itu Pak. Jadi orang belum tahu kalau 1 ditambah setengah, ditambah seperempat, ditambah seperdelapan dan seterusnya itu 1/2 pangkat n dan seterusnya itu akan sama dengan 2. Itu belum orang ketahui sebelum konsep limit itu ditemukan. Ya, tapi konsep limit itu ya tidak akan sampai ke limitnya gitu. Jadi barisan atau nilai tadi deret kan bentuk barisan ya. Barisan itu tidak akan sampai ke nilainya itu gitu. Tidak sampai ke limitnya itu gitu. Jadi persoalan yang jadi istilah paradok kan di situ itu. Tapi kalau pakai ini Pak Rosid, pakai yang deret geometri tadi Pak. Ya. Yang jadi 1 suku pertamanya, kemudian rasionya setengah. Ya, betul. Ya. Jadi itu kan limitnya. Iya. Ya. Tapi soalnya begini, pengertian limit ya, barisan itu sendiri tidak sampai ke limitnya itu gitu. Jadi barisan-barisan itu tidak akan sampai ke limitnya, hanya dia mendekati gitu. Itu persoalannya. Ya, gitu. Iya. Ya. Tapi faktanya kan ujung anak panah itu sampai ke sasaran ya. Ya, faktanya orang berburu rusa dan sebagainya akhirnya mendapatkan rusa dengan anak panah itu. Betul Pak. Ya. Coba ini untuk ya daripada biar peserta juga terpancing itu ya, coba dipikirkan gitu ya. Mungkin nanti ada besok pagi ya misalnya, mungkin disiapkan aja ya, mungkin koordinator ya, atau siapa ya, atau peserta panitia ya, itu mungkin perlu disiapkan hadiah. Sekali-kali dikasih hadiah ya, untuk peserta yang memberikan jawaban ya. Anggap aja kuis atau gini aja. Tapi jauh ya lokasinya ya. Saya punya banyak buku di sini, ada buku fisika dasar ya, ada buku aljabar linear dan sebagainya ya. Mungkin bagi yang bisa menjawab silahkan ya. Tapi kalau letaknya jauh ya nggak apa-apa, mungkin nanti di hadiah ya, jadi hadiah aja. Jadi silakan untuk besok pagi ya, siapa yang paling awal mengirim atau memberikan jawaban sebagai quest, biar ada sedikit aktivitas ya dari para peserta ya terkait dengan ini. Bisa dengan saya Pak. Semoga. Siapa sih? Ya, silakan. Pak Abdul. Ya. Assalamualaikum Pak Rosid. Oh, waalaikumsalam. Oh, Pak Mas Abdul ini ya. Halo Pak. Ini Pak untuk Pak Rosid tadi Pak. Ya. Jadi yang saya baca dari luar Pak ya. Dan Zeno ini sebenarnya modelnya bermain Inggris gitu Pak ya. Ya. Jadi dalam filsafatnya kan bermain Inggris menolak adanya keterpisahan karena realitas menjadi satu gitu Pak ya. Jadi jarak itu sebenarnya bisa Pak. Nah, paradoksnya dalam paradoks tadi itu kan secara permainan pikiran anak panah itu kan nggak mungkin sampai ke sasaran gitu kan Pak ya. Ya, itu paradigma begitu. Tapi realitasnya anak panah kan bisa sampai sasaran gitu Pak ya. Ya, nyatanya orang bisa berburu. Nah, poin inilah yang dititik berarti itu sebagai paradoksnya gitu loh Pak. Iya. Jadi masalahnya adalah tentang bagaimana kita menerima konsep tentang sejarah itu Pak. Jadi bagi Zeno apa yang realitas yang nampak ini itu hanyalah
tipuan penuh gitu loh, Pak. Dari realitas kita mati ini nggak seperti ini. Ya. Nah, karena begitu muncul dari kita menerima dan memakai cara gitu. Itu yang saya pahami dari Jane, Pak. Iya, iya, deh. Tapi bagaimana tadi kalau disebut paradok ya, bagaimana menyelesaikan paradok itu gitu, menjelaskan paradok itu? Ya, oke, good. Belum menjawab kayaknya ya. Ya nggak apa-apa, tapi meskipun belum menjawab tapi belum benar ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin bukunya bisa diambil ya. Monggo. Yeah. Ya, besok kalau ada yang bisa menjawab dengan tepat begitu, ya tambah lagi hadiahnya ya. Ya, deret ini penting. Biasanya kuliah deret ini diberikan di awal ya, di perkuliahan fisika, matematika fisika. Tapi kita coba tarik agak ke belakang, dan tentu saja materi deret ini sedikit berbeda dari materi deret yang biasanya diberikan di kuliah-kuliah matematika fisika yang biasa itu. Yang kebetulan juga kita tidak hanya mengacu pada BUAS. Saya coba memberikan materi yang saya cari dari berbagai buku, dan alhamdulillah untuk deret ini saya rasa lebih dari apa yang disampaikan di dalam BUAS itu. Dan mungkin yang paling penting sebenarnya deret pangkat tadi ya, dimana deret pangkat ini untuk mempersiapkan diri kita nanti untuk memahami solusi deret dari persamaan diferensial. Mengingat banyak sekali persamaan diferensial yang harus diselesaikan dengan penderetan ini ya. Jadi yang penting bahwa di dalam deret, untuk deret yang bersukukan bilangan-bilangan, maka pertanyaan yang harus dijawab ya adalah konvergen atau tidak ya. Kemudian berapa nilai deret itu ya, jumlah total itu berapa. Kemudian kalau di dalam deret fungsi ya, pertanyaan yang menarik adalah bukan apakah deret itu konvergen atau tidak, tetapi pertanyaannya adalah apakah di manakah deret fungsi itu konvergen. Nah, akibatnya ketika kita bicara deret deret pangkat ya, maka kemudian muncul istilah wilayah kekonvergenan ya. Dan dari wilayah konvergen itu ditentukan dari radius konvergensi tadi ya. Jadi dan ini terkait dengan penulisan fungsi atas deret Taylor. Jadi tidak semua fungsi bisa dituliskan dalam bentuk deret Taylor, hanya fungsi-fungsi yang bisa diturunkan terus-menerus ya, dan deret yang dibentuk itu konvergen ya di suatu wilayah, dan wilayah konvergennya sudah saya berikan di sana. Jadi bisa saja ada suatu fungsi yang bisa diturunkan terus-menerus, tetapi ketika dicari wilayah konvergenannya kosong, artinya tidak ada tempat di mana fungsi itu, deret itu konvergen. Mungkin itu Mas Rahmat, Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.